Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, apa kabar di pagi ini ya? Ini saya membuat di pagi hari ya, sekitar pukul 6 kurang 10 menit pagi hari ya. Jumpa lagi ke bahasa-bahasa, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dia, selalu dalam limpahan rahmat, kasih sayang, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya. Dilancarkan segala macam bentuk urusan ya, dimudahkan segala macam bentuk urusan ya, disehatkan jasmani dan rohani, sehat tanpa obat ya, sehat tanpa keracunan pangan. Sahabat sehat ya, di pagi hari ini kita akan coba membahas beberapa persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi dalam upaya untuk menghadirkan pangan yang sehat, aman dan bermutu serta berdaya saing ya. Jadi pagi ini yang kemarin kita sudah mencoba menjelaskan apa itu GAP, kemudian program GAP, kemudian hari ini kita akan membahas tentang cakupan GAP. Artinya cakupan apa sih yang diinginkan oleh pemerintah melalui regulasi yang bernama GAP, cara budidaya tanaman yang baik atau Good Agricultural Practices ya. Jadi untuk sahabat sehat ketahui, ini bukan hanya sekedar untuk konsumen, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya baik itu konsumen maupun pelaku usaha. Karena GAP ini adalah sebuah acuan, sebuah standar yang harus diterapkan oleh para pelaku usaha di lapangan, terutama untuk proses budidaya, mulai dari penetapan lahan, penentuan lahan, pembuatan lahan, pengolahan lahan, kemudian memilih benih atau bibit ya, kemudian proses penyemaian, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen, sehingga produk itu sampai ke pasar diperdagangkan oleh para pedagang-pedagang atau tengkulak-tengkulak ya. Yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghadirkan pangan yang aman, sehat, bermutu dan berdaya saing, sehingga masyarakat kita terhindar dari bahaya-bahaya cemaran kimia yang terbawa pada pangan segar asal tanaman yang dihadirkan. Jadi cakupan yang pertama, sahabat sehat, yaitu penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan. Artinya proses budidaya yang dilakukan oleh pelaku usaha atau petani tidak mencemari lingkungan dengan bahan-bahan kimia, baik itu berupa pupuk kimia maupun pestisida. Yang pertama, jadi kita harus menjaga lingkungan bersih, tetap aman, tetap terhindar dari cemaran-cemaran kimia yang digunakan oleh para pelaku usaha pada proses budidaya tanaman. Yang kedua, pencegahan penularan OPT. Apa itu OPT? OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. Seperti yang terdahulu sudah saya sampaikan bahwa setiap proses budidaya apapun yang ditanam ya, tidak terlepas dengan namanya OPT, organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman ada yang berbentuk atau ada yang dinamakan dengan hama, ada pula yang dinamakan dengan penyakit.
Nah, jadi ini adalah satu upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha agar proses budidaya tanaman yang mereka lakukan itu bisa berhasil dengan baik, terhindar dari serangan OPT, ya, terhindar dari serangan penyakit. Maka apa yang harus dilakukan? Semua ada cakupannya di dalam, ada dijelaskan dalam proses GAP. Dan selain itu biasanya petani juga harus berpedoman kepada yang namanya SOP budidaya tanaman khusus. Misalnya untuk tomat, SOP budidaya tanaman tomat itu bagaimana? Walaupun sebenarnya SOP yang dibuat, kalau yang kita berdasarkan dari kementerian, itu tidak sepenuhnya bisa diterapkan di wilayah daerah masing-masing. Kenapa demikian? Karena biasanya faktor iklim itu sangat berbeda dengan daerah Jawa, ya. Dari satu pulau dengan pulau yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dari kabupaten dengan kabupaten yang lain, itu memiliki iklim yang berbeda, topografi yang berbeda, curah hujan yang berbeda, kemudian daya sinar matahari juga berbeda. Jadi apa yang dibuat oleh pusat SOP itu tidak semuanya bisa barangkali kita terapkan di tempat kita masing-masing. Sekarang bagaimana kebijakan kita dalam menerapkan itu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi dalam pencegahan penularan organisme pengganggu tanaman, ada upaya yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya penyebaran hama penyakit di sekitar kita. Apa yang harus dilakukan? Yang jelas, pertama, benih itu harus jelas, benih itu harus aman, benih itu harus terhindar dari organisme-organisme yang terikut pada benih tersebut, ya. Karena bisa saja satu benih itu dikirim dari satu provinsi ke provinsi kita, ke provinsi yang lain, tetapi tidak melalui apa yang dimaksud dengan pemeriksaan karantina. Nah, kita tidak tahu apakah melalui media tanamnya atau tanah, atau pada media tumbuhan itu sendiri terbawa. Nah, jika terbawa maka itu akan terjadi penyebaran. Atau misalnya dari satu tempat, dari satu kampung ke kampung yang lain, jika kita tidak berhati-hati, kalau ini sudah terserang sama penyakit, kalau kita edarkan kepada yang lain, maka akan terjadi penyebaran OPT. Itu yang kedua. Yang ketiga, penjagaan kesehatan. Apa maksudnya penjagaan kesehatan? Dalam proses pengendalian hama penyakit itu selalu menggunakan apa yang dinamakan dengan bahan-bahan pengendali, ya. Apakah itu berupa kimia atau organik. Tetap kita harus memiliki safety, ya, memiliki perlindungan terhadap diri kita, menggunakan sarung tangan dalam proses pencampuran apakah itu pestisida nabati maupun pestisida kimia. Harus menggunakan sarung tangan, kemudian memakai pakaian yang sesuai ditetapkan, ya, berhati-hati. Itu. Jadi itu yang dimaksud dengan penjagaan kesehatan, terhindar dari menghirup gas yang atau racun yang menguap pada bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk proses pengendalian penyakit. Itu yang ketiga. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan petani atau pekerja. Jadi apabila penerapan teknologi ini sudah benar, pencegahan itu baik, kemudian penjagaan kesehatan itu tercapai, maka insya Allah akan tercapai apa yang dinamakan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Apa itu dengan peningkatan kesejahteraan petani? Artinya dengan produk yang mereka hasilkan, dengan produk yang yang berdaya saing, memiliki mutu baik, berdaya saing, maka secara spontan biasanya itu akan terjadi peningkatan nilai jual, ya. Apalagi kalau kita kemas dengan baik, bisa masuk di supermarket dan sebagainya, kemudian sampai kepada pelabelan, maka harga itu pasti akan berbeda. Nah, yang perlu diketahui sekarang adalah memang kadang-kadang petani kita menerima harga yang lebih murah. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan ada tengkulak. Sekarang bagaimana caranya kita memutus
atau mengurangi rantai tengkulak. Kita harus jual sendiri, pelaku usaha jual sendiri, ya, untuk memutus rantai tengkulak. Karena walaupun bagaimana tengkulak ini pasti diuntungkan. Dia tidak memelihara, dia tidak menanam, dia tidak melakukan proses pengendalian penyakit. Dia hanya menjemput hasil yang ada, kemudian menjual ke konsumen-konsumen dengan harga yang fantastis. Demikian untuk yang keempat. Kemudian yang kelima, mengandung, jadi dalam penerapan GAP cakupan yang kelima yaitu mengandung prinsip penelusuran atau ketelusuran balik suatu produk, ya, suatu produk dapat ditelusuri asal usulnya, ya, hingga di pasar ya. Jadi apa yang dimaksud dengan penelusuran balik, artinya apabila produk ini sudah memiliki label, misalkan produk ini dilabeli dengan sertifikat keamanan pangan, maka di label sertifikat keamanan pangan itu yang dicantumkan atau ditempelkan pada kemasan produk ini, itu akan kita ketahui, ya, produknya produk apa, komoditinya komoditi apa, komoditi sayur, buah dan sebagainya, itu akan tertera dari angka-angka itu akan tertera. Kemudian dari provinsi mana, setelah dari provinsi mana kita ketahui di situ di kabupaten mana, kita akan bisa telusuri di mana sebenarnya pangan ini diproduksinya. Demikian sahabat sehat, semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti, ya, terutama khususnya untuk para pelaku usaha di bidang pertanian tanaman pangan, padi, palawija dan hortikultura. Semoga bermanfaat, ya, apa yang kita sampaikan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam untuk keluarga.